Ini adalah tanaman seledri yang usianya kisaran lebih dari 1 bulan. Seledri itu tumbuhnya agak lambat ya sahabat. Kalau kita semai itu lama banget untuk seledri ya. Itu bisa kisaran nyampe 1 bulan. Memang ada beberapa seledri yang tumbuhnya itu cepat, ada juga yang tumbuhnya itu lambat. Ada yang jenis-jenis tertentu itu yang kita semai 1 minggu sudah bisa berkecambah. Ada juga yang tumbuhnya itu lama, berkecambahnya itu kisaran 28 hari hingga sampai 1 bulan ya. Itu namanya seledri. Kalau kita tanamnya satu persatu itu mungkin agak repot ya, kita tanamnya harus bersamaan seperti ini. Nanti kita tinggal ambil satu-satu ya, kita nanti dicabut satu-satu dan pindah media lebih besar. Dan seledri itu memang ada beberapa jenis, ada seledri yang bisa tumbuh anakan, ada juga seledri yang hanya tumbuh satu dan batangnya besar. Nah itu seledri, dan keuntungannya tanam seledri itu kalau kita ambil, kita petik itu nggak selesai ya, masih ada jeda waktu, dia akan tumbuh tunas baru dan kita bisa petik ulang di lain waktu sahabat. Ini untuk tanaman seledri saya sepilkan seperti ini. Ini juga ada seledri tadi yang saya bilang di usia kisaran ini hampir 2 bulan. Kalau seperti ini hampir 2 bulan ini sahabat. Ini jenis seledri yang tumbuhnya lama, tapi dia nanti suatu saat itu beranak banyak. Kalau ingin tanam seledri yang tumbuhnya cepat ada, tapi cuma satu batang, itu batangnya besar dan nanti pun tidak bisa beranak, tidak bisa berkembang banyak. Ini jenis seledri ya. Sebenarnya nanamnya sama, kita tanam itu ya medianya sama, enggak neko-neko ya, media sama ya, kita cuma pakai pupuk kandang, juga pakai tanah dan arang sekam. Arang sekam itu apa? Arang sekam itu ya mungkin bisa dibilang kulit padi ya. Kalau di tempat saya di desa itu namanya berambut sahabat. Tapi alangkah baiknya itu kalau di sekam itu dibakar dulu. Ada perbedaan, kalau tidak dibakar itu nanti pertumbuhan tanamannya itu akan cenderung menguning ya. Kalau kita bakar atau kita fermentasi, itu fungsinya nanti untuk menjadikan abuk ya, pupuk. Pupuk itu bisa dari arang sekam itu tadi juga bisa ya. Itu fungsi dari arang sekam, dan fungsi lagi dari arang sekam itu ya untuk memberi rongga pada media ya, pada media. Kalau kita siram itu nanti airnya langsung meresap dan hilang. Kalau tidak ada sekam itu nanti meresapnya lama banget, dan bahkan nanti suatu saat tanahnya bisa keras, nggak bisa disiram, airnya cuma menggenang di atasnya ya. Itu dari media yang dimaksud atau fungsi dari sekam. Dan pengganti sekam juga bisa jenengan cari pasir ya, pasir. Tapi kalau bisa itu pasir sungai. Kalau pasir sungai itu netral. Kalau pasir laut itu bisa dipakai, harus dinetralkan dulu ya, didiamkan dulu beberapa bulan, itu baru bisa dipakai. Karena kalau pasir laut itu mengandung garam sahabat, jadi agak lama prosesnya ya. Sebenarnya kalau dikasih garam itu bagus untuk tanaman, tapi kan harus ada aturan ya, harus ada aturan. Nanti lain waktu saya sepilkan atau saya perlihatkan cara memberikan pupuk dari garam, nanti akan saya buatkan deskripsinya. Oke, seperti itu, dan terima kasih, dan kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Salam sehat.
buat jenengan semuanya.